Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Nama saya Amalia Ramadanti, kelas BK Ekstensi X5A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Indraprasta TGRI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Noviar Himawati, kelas X5A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Indraprasta TGRI Jakarta. Saya Muhammad Iqbal Prayoga dari kelas X5A, jurusan Bimbingan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah kegiatan mencari data yang di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu 1. Wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat FGD atau bisa disebut Focus Group Discussion. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu wawancara. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema, atau topik tertentu. Jadi wawancara adalah mengais informasi untuk penelitian secara langsung ke narasumbernya. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dan poin kedua adalah observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi di situasi atau kondisi. Beberapa bentuk observasi yaitu 1. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana penelitian terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua ada observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga ada observasi kelompok. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek peneliti. Ya, jadi simpulannya adalah observasi mendalami penelitian dengan secara datang langsung ke lapangan untuk mengais informasi yang lebih tepat lagi. Ya, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, foto, dan karya-karya monumental lainnya, yang semuanya itu memberikan informasi bagi penelitian. Menurut Lewis, para ahli seringkali mengartikan dokumen dalam dua pengertian. Pertama, dokumen berarti sumber informasi bagi sejarah, sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, peninggalan sejarah, dan petilasan arkeologis. Dan kedua, sebagai surat-surat negara seperti undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Dari dokumen-dokumen di atas, para ahli mengklasifikasikan dokumen dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama menurut Lumin, dokumen dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama dokumen pribadi dan yang kedua adalah dokumen resmi. Yang pertama adalah dokumen pribadi. Dokumen pribadi merupakan catatan tertulis seseorang baik berupa tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.
bisa berupa catatan harian, biografi, dan lainnya. Dan yang kedua adalah dokumen resmi. Merupakan dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga untuk kepentingan lembaga tersebut. Dokumen resmi ini dibagi menjadi dua, ada dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal itu contohnya aturan untuk kalangan sendiri, memo, pengumuman, dan lain sebagainya. Dan untuk eksternal contohnya seperti buletin, majalah, dan berita untuk media massa. Kemudian yang kedua, menurut Sugiono, dokumen dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu bentuk tertulis, kedua bentuk gambar, dan yang ketiga bentuk karya. Bentuk tertulis itu contohnya biografi, life stories, catatan harian. Yang kedua itu bentuk gambar seperti foto, gambar, sketsa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga bentuk karya, bisa berupa seni rupa gambar, seni rupa patung, dan lain sebagainya. Yang ketiga menurut Ekosim, jika diasumsikan dari sumber data, maka dokumen itu dibagi menjadi dua, sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan, dibuat oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga, sedangkan dokumen tidak resmi merupakan dokumen yang dibuat oleh perorangan, bukan atas nama lembaga. Selanjutnya adalah penggunaan dokumen. Ada catatan penting dari Sugiono bahwa ketika kita mengkaji, kita meneliti sebuah data atau dokumen, maka kita harus hati-hati dan selektif dalam menggunakan dokumen tersebut. Karena tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah kajian isi dokumen. Penggunaan isi dokumen ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut dengan analisis isi. Dalam menggunakan dokumen tentunya kita akan melakukan penelitian secara sistematik, dan apa yang tertuang secara tertulis di dalam dokumen itu bentuknya harus objektif. Prinsip dasar dari kajian isi dokumen memiliki ciri-ciri. Yang pertama, harus memiliki aturan. Tentunya aturan ini sudah disesuaikan dengan kriteria yang sudah ada dan sudah ditetapkan. Yang kedua, prosesnya sistematis. Tentunya dalam sebuah penelitian kita harus melakukan penelitian secara teratur dan terarah. Yang ketiga, prosesnya mengarahkan pada mengeneralisasi. Yang keempat, mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Tentunya dalam mengkaji sebuah dokumen, kita akan mengkaji sebuah data yang sudah nyata, namun kita akan kaji, kita akan teliti, dan kemudian kita akan temukan sebuah temuan baru. Kan analisis secara kuantitatif, namun dapat dilakukan juga bersamaan dengan analisis kualitatif. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data Focus Group Discussion atau FGD. FGD merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi mengenai kepercayaan, kebutuhan, keinginan, dan sudut pandang peserta melalui sebuah topik dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik pengumpulan data FGD. Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yang sesuai dengan topik yang dibahas. FGD bertujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti dalam meneliti masalah yang diteliti. FGD, peserta memiliki kesamaan ciri, tidak saling mengenal, jumlah peserta cukup 7-10 orang, namun bisa diperbanyak hingga 12 orang, sehingga memungkinkan setiap peserta untuk dapat mengeluarkan pendapatnya dan memperoleh pandangan dari anggota kelompok yang lain secara bervariasi. Selanjutnya adalah menggunakan topik terfokus. Topik diskusi ditentukan terlebih dahulu dan diatur secara berurutan. Pertanyaan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh peserta diskusi. Topik diskusi yang tidak dapat dilaksanakan adalah topik pembahasan yang mengenai preferensi manusia seperti bahasa, sarana diseminasi, pesan kunci, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pelaksanaan FGD. Waktu biasanya dilangsungkan selama 60-120 menit dan ini bisa dilaksanakan sampai beberapa kali. Frekuensi tergantung dari kebutuhan informasi, sumber dana, dan seberapa cepat dan mampu pola peserta bisa terbaca. Jika respons sudah jenuh, artinya tidak ada yang terbarukan, maka sesi bisa diakhiri. Dan yang terakhir adalah tempat pelaksanaan FGD. Tempat pelaksanaan ini haruslah tempat yang nyaman, yang tenang,
sehingga tidak ada peserta yang merasa terkekang atau tidak nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Baik, itulah teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Saya ingatkan kembali, dalam teknik pengumpulan data kualitatif ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi dokumen, dan yang terakhir adalah focus group discussion atau FGD. Kita dapat menggunakan salah satu atau beberapa teknik digabungkan menjadi satu untuk melaksanakan penelitian kualitatif. Baik, cukup mengenai penjelasan tentang teknik pengumpulan data. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai sumber data. Ya, setelah tadi teman-teman saya menjelaskan tentang materi-materi yang sudah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber data dan alat pengumpulan data. Nah, kita mulai dari yang sumber data dulu ya. Sumber data itu adalah subjek penelitian di mana data menempel yang diberikan oleh subjektif yang diteliti gitu. Nah, untuk macam-macam sumber datanya itu terdiri dari 4, yaitu pertama narasumber. Narasumber yaitu orang yang memberikan respon atau orang yang memberikan informasi atas suatu kejadian tersebut. Dan yang kedua, peristiwa atau aktivitas. Peristiwa atau aktivitas itu mengamati sebuah peristiwa. Penelitian dapat melakukan cross-check terhadap informasi verbal yang dilakukan atau diberikan oleh subjek yang diteliti. Nah, itu peristiwa atau aktivitas. Yang ketiga, itu ada tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi itu adalah sumber lokasi peristiwa atau lewat sumber lokasi itu kita mendapatkan sumber data yang ada di lingkungan tersebut. Nah, yang keempat itu dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip yaitu bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau peristiwa kejadian itu yang ada bendanya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat pengumpulan data. Di mana alat pengumpulan data ini adalah alat untuk mengevaluasi dan memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti. Itu terdiri dari 6, yaitu pertama, instrumen tes. Instrumen tes itu ada berbagai macam instrumen. Contohnya instrumen seperti tes minat, tes bakat, tes sikap, tes kepribadian, dan tes prestasi, dan tes intelijensi. Nah, yang kedua adalah bentuk instrumen berupa angket, yaitu seperti kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, dan kuesioner tidak langsung. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen seperti interview, yaitu suatu bentuk dialog oleh pewawancara dan terwawancara, seperti kita melakukan wawancara terhadap orang yang ingin kita teliti itu, atau kita seperti ingin mendapatkan informasi dari suatu narasumber tersebut gitu. Terus yang berikutnya bentuk instrumen observasi, yaitu seperti pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan datanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu instrumen berskala bertingkat, yaitu suatu ukuran subjektif yang dibuat secara berskala. Jadi instrumen itu bertingkat dari tingkat pertama, kedua, dan sampai selanjutnya. Dan untuk yang terakhir, bentuk instrumen dokumentasi, yaitu terdiri atas 2 macam, yaitu pedoman dokumentasi dan checklist. Nah, sekian informasi atau bahan materi yang bisa saya jelaskan. Untuk selengkapnya bisa dilihat di PowerPoint kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.